Ya kan, Ustaz? Tafadhal, Ustaz. Ya, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatu iman, para ibu bapak yang dirahmati Allah, bersyukur di kesempatan ini hari Selasa kita bisa kembali sama-sama untuk meningkatkan kualitas diri kita sebagai seorang muslim, yaitu tentunya dalam ilmu pengetahuan, pemahaman kita khususnya terkait dengan Al-Qur'anul Karim yang menjadi pedoman utama kehidupan kita sebagai seorang muslim. Semoga Allah berikan kemudahan dalam mempelajari Quran ini, Allah berikan ilmu yang manfaat untuk kita, dan tentunya semoga menjadi wasilah kita mendapatkan keberkahan, kebaikan, dan tentunya juga ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lanjutkan Bapak Ibu hari ini ngaji kita surah Ali Imran, ya. Hari ini adalah surah Ali Imran ayat yang ke 44 apa ya? ayat yang ke-40 ya. 44 Ustaz. Ayat yang Ke-48 ke-40. kok. Sudah ke-48. Oh iya 40. Maju dulu. 47. 49. Baru sulan 49 Ustaz. Ya, 49 Rasulullah ila Bani Israil ya. Iya, Baik. 49 ya. Malah bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fatwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan ila bani Israil قد جئتكم بآيات من ربكم ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم وإن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Baik, Bapak Ibu, kita akan terjemahkan kalimat fi'il terlebih dahulu. Kalimat fi'il terlebih dahulu yang pertama adalah jitu. Jitu, ingat kalau ada fi'il akhiran itu dipastikan itu fi'il madhi. Nah, jadi jitu fi'il madhi mabni atas sukun. Ya, jadi tu-nya itu bukan bagian dari asli, cuma tambahan di tasrifnya. Jitu fi'il madhi ma'lum mabni atas sukun. Terjemahnya adalah jitu, ya, aku telah datangkan. Ya, jitu aku telah datangkan. Ya. Cuma 2 huruf ya, Ustaz? Kenapa? Cuma 2 huruf. Ya, jitu itu dari kata ja'a. Fi'il madinya 3 huruf, jim, alif, dan hamzah. Ja, ya. Kemudian berikutnya adalah akhluqu. Akhluqu. Akhluqu ini adalah siwat fi'il mudhari di awalan hamzah. Jadi kalau ada awalan hamzah, akhiran dumah itu dipastikan fi'il mudhari. Akhluqu siwat fi'il mudhari ma'lum, ya. Marfu cirinya dumah, ya, marfu cirinya dumah. Terjemahnya akhluqu artinya aku ciptakan. Akhluqu aku ciptakan. Kemudian anfuku. Anfuku itu juga sama sigotnya fi'il mudhari marfu, ya. Jadi terjemahnya anfuku aku tiupkan. Anfuku aku tiupkan. Kemudian yakunu juga ini fi'il mudhari awalannya. Yakunu fi'il mudhari marfu. Yakunu dia menjadi. Yakunu dia menjadi. Kemudian
Ubri'u. Ubri'u. Ya. Ini juga sama fi'il mudhari ditandai dengan hamzah di awal dan akhiran dhammah. Ubrihu ini fi'il mudhari maklum marfu'. Ya, sahih akhir marfu'. Artinya adalah ubri'u, secara artinya melampaui. Tapi di situ di kamus Safinda bisa dibaca Bapak Ibu apa artinya? Menyembuhkan. 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 Ya, awalnya melampaui, kemudian diterjemahkan cara khususnya adalah menyembuhkan. Ubri'u, aku menyembuhkan. Kemudian uhyi itu juga sama fi'il mudhari. Ya. Uhyi, aku menghidupkan. Jadi ubri'u, aku menyembuhkan. Uhyi, aku menghidupkan. Unabbi'u, aku mengabarkan. Aku mengabarkan. Unabbi'u, aku mengabarkan. Ta'kuluna, ya unabbi'u juga sama fi'il mudhari ya. Kemudian ta'kuluna juga fi'il mudhari, ini yang af'alul khamsah, awalan ta, akhiran waw nun. Af'alul khamsah, ta'kuluna fi'il mudhari, af'alul khamsah, marfu, cirinya subutun nun. Ada nun tetap di situ. Terjemah ta'kuluna, kalian makan. Kalian makan. Kemudian tadakhirun juga sama fi'il mudhari af'alul khamsah, ya marfu karena ada nun subutun nun. Tadakhirun terjemahnya adalah kalian simpan. Tadakhirun, kalian simpan. Kemudian terakhir adalah kuntum. Ya, kuntum ini akhiran tum pasti fi'il madhi. Ya, kuntum fi'il madhi maklum mabni atas sukun. Ya, nunnya sukun dari kata kana bentuk pertamanya. Kemudian kuntum ini bentuk yang ke-9. Itu untuk fi'ilnya. Sekarang kita akan uraikan secara keseluruhan Bapak Ibu. Wa dan rasulan sebagai rasul. Jadi Isa ibnu Maryam ini rasulan sebagai rasul. Jadi dalam Islam itu kita wajib mengimani Isa sebagai rasul. Yang di sebelah ya meyakini Isa sebagai Tuhan. Nah, jadi itu perbedaannya di situ. Kita wajib mengimani. Kalau kita tidak mengimani Isa, kita termasuk tidak beriman kepada rukun iman kepada Rasul. Karena Rasul itu ada 25 yang disebutkan dan salah satunya adalah Isa. Kita wajib iman kepada Isa, tapi tidak mengakuinya sebagai Tuhan. Wa rasulan, dan dia sebagai Rasul ila Bani Israel, kepada Bani Israel. Jadi khusus untuk Bani Israel. Anni, sesungguhnya aku, ya. Kata Isa, Anni, sungguhnya aku, qad sungguh, ji'tukum, aku telah datang pada kalian. Datang, ji'tukum, aku telah datang pada kalian. Ji'tukum, aku telah datang pada kalian. Bi ayatin, dengan ayat, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Anni, sungguhnya aku, akhluku, aku bisa ciptakan, lakum, bagi kalian, minatini, dari tanah. Minatin, dari tanah. Ya. Kahayati toiri, sebagaimana bentuk burung. Ka seperti hayati toiri, bentuk burung. Jadi artinya dia bisa bikin dari tanah berbentuk burung. Maka aku tiup. Isa meniup burung yang terbuat dari tanah itu, ya, bentuk burung gitu ya, yang terbuat dari tanah itu. Fihi, kepadanya, fayakunu, maka dia burung itu menjadi tayron, burung beneran. Ya, fayakunu tayron itu terjemahkan maka dia jadi burung beneran. Artinya bisa terbang. Ya, jadi fayakunu tayron itu terjemahnya maka dia menjadi burung beneran. Biidznillah, dengan izin Allah. Biidznillah, dengan izin Allah. Wa ubrihu, dan aku bisa menyembuhkan. Wa ubrihu, dan aku bisa menyembuhkan al-akmaha, ya, orang buta. Ya, al-akmaha, orang buta. Wal abroso, dan juga orang penyakit kulit, abros. Yang punya penyakit kulit, mungkin kalau sekarang apa sejenis cacar atau apa penyakit yang kulit ya, di kulit lepra, ya. dulu lepra. Jenisnya begitu ya.
Wa uhyil mauta, dan aku bisa hidupkan yang mati. Bisa hidup yang mati biidnillah, dengan izin Allah. Wa unabbiukum, dan aku bisa menebak kalian, mengabarkan kalian, bisa mengabarkan pada kalian bima, dengan apa yang tak kulun kalian makan. Jadi Nabi Isa itu tahu, ya, misalkan di rumah kalian tuh kalian tadi makan apa, itu tahu tuh. Ya, kemudian wa ma tadakhirun, dan apa yang kalian simpan. Jadi di gudang-gudang, di tempat stok mereka, Nabi Isa tahu kamu nyimpan apa, tahu. Fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Jadi apa yang kalian makan, apa yang kalian simpan, stok makanan di rumah kalian, itu Nabi Isa tahu. Inna fi dzalika, sungguh pada yang demikian itu, la ayatan, sungguh tanda-tanda, lakum, bagi kalian, in kuntum, jika kalian adalah mukminin, orang-orang yang beriman. Ya, kita ulang. Wa rasulan, dan sebagai rasul, ila bani Israil, kepada bani Israel, anni, sungguhnya aku, jitukum, aku datang pada kalian, bi ayatin, dengan ayat, min rabbikum, dari Tuhan kalian. Anni, sungguhnya aku, akhluqu, aku ciptakan, lakum, untuk kalian, minatin, dari tanah, kahayati, sebagaimana at-thairi, bentuk burung. Kahayati apa Ustaz? Kahayati apa? Kahayati, sebagaimana bentuk at-thair, burung. Jadi kahayati at-thairi, sebagaimana bentuk burung. Jadi dibikin dari tanah liat, ya, mungkin begitu ya. Fa'anfuhu, maka aku tiupkan, ya, setelah jadi ditiup, ya, fihi, pada patung burung itu, fayakunu thairan, maka jadi burung beneran. Ya, jadi hanya ditiup jadi burung beneran terbang. Biidznillah, dengan izin Allah. Wa unabbiukum, dan aku mengabarkan pada kalian, bima, dengan apa tak kurun kalian makan, Kelewat dan Ustaz, wa ubariku dulu, wa ubariul. Oh iya, wa ubariu, dan aku sembuhkan, ya, al-akmaha, orang buta, wal abros, dan penyakit kulit. Wa uhyi, dan aku hidupkan al-maymuta, yang mati, biidznillah, dengan izin Allah. Wa unabbiukum, dan aku kabarkan kalian, bima, dengan apa yang tak kuluna kalian makan, wama, dan apa yang tadakhirun kalian simpan, fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Inna, sungguhnya, fi dzalika, pada yang demikian itu, la ayatan, jadi tanda, sungguh menjadi tanda, lakum, bagi kalian, in kuntum, jika kalian adalah mukminina, orang-orang yang beriman. Silakan dibaca bersama lafaz dan terjemahnya. Wa rasulan, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa rasulan, dan sebagai rasul, ila bani Israil, pada bani Israil, Anni, sesungguhnya aku, qad ji'tukum, sesungguhnya aku datang pada kalian, bi ayatin, dengan ayat, mirabbikum, dari Tuhan kalian. Ini sesungguhnya aku akan bagi kalian ikhluku, yang dapat menciptakan lakum, bagi kalian, dari tanah, hayati thairi, burung, seperti sebagaimana bentuk burung. Maka aku tiupkan di dalamnya, ayakunu, maka ia menjadi toiron, burung betulan. Bismillah, dengan seizin Allah. Wa'abri'u, dan aku dapat menyembuhkan al-akmaha, orang buta, wal abroso, orang lepra, wa'ufi, dan aku menghidupkan al-mauta, orang-orang yang mati, biiznillah, dengan seizin Allah. Wa'unabbiukum, dan aku dapat kabarkan kepada kalian, bima ta'kuluna, dengan apa yang kalian makan, sama tattakhiduna, dan apa yang kalian simpan, fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam itu, ayat, dan sesungguhnya tanda, lakum, bagi kalian, in kuntum, jika kalian adalah mukminin, orang-orang yang beriman. Baik, alhamdulillah, kita bagi
untuk pembacanya, individunya, terjemahnya 2 baris 2 baris. Jadi baris pertama, 2 baris pertama sampai dengan fa'anfukhu fihi. 2 baris kedua sampai dengan wama tadakhirun, dari fayakunu tayron sampai wama tadakhirun, dan 2 baris terakhir diulang dari wa uhyal mauta dan berakhir sampai in kuntum mu'minin. Jadi ada yang diulang di bagian ketiga dari wa uhyal mauta sampai dengan in kuntum mu'minin. Jadi pas 2 baris 2 baris. Baik, silakan di awal dua, silakan Pak. Siapa Ustaz mulai? Pak Mazwar, silakan Oke, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rasulan, dan sebagai rasul ila Bani Israel, kepada Bani Israel, untuk Bani Israel, anni qad ji'tukum, sesungguhnya aku sungguh ji'tum, datangkan di ayat di ayat dengan tanda-tanda mirrabbikum, dari Tuhan kalian. In anni, sesungguhnya aku akhluqu lakum, telah akan menciptakan untuk kalian minaqini kahayatid thair, dari tanah, sebagai kayak bentuk burung begitu. Fanfuku, maka aku tiupkan fihi, padanya. Baik, cukup sampai dengan fihi. Oh, iya. Alhamdulillah. Tahir silakan berikutnya. Fayakunu tayran. Fayakunu, maka ia menjadi tayron, burung betulan. Biiznillah, dengan seizin Allah. Wa ubri'u, dan aku dapat menyembuhkan al-akmaha, orang yang buta, wal absoro, dan orang yang lepra, Abroso. wal abroso, orang yang lepra, wa uhyi, dan aku dapat menghidupkan al-mauta, orang-orang yang mati, biiznillah, dengan seizin Allah. Wa unabbiukum, dan aku dapat kabarkan pada kalian bima ta'kulun, dengan apa yang kalian makan. Wa ma tatakhiruna, dan apa yang kalian simpan. Baik, alhamdulillah. Hmm. Ya, cukup. Baik, dilanjut Pak Imran, diulang dari wa uhyal mauta sampai dengan akhir ayat. 2 baris juga. Silakan Pak Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan uhyi, aku menghidupkan al-mauta, orang-orang yang mati, bi, dengan idznillah, seizin Allah, dan ambiu, aku kabarkan kum, kepada kalian, bi, dengan ma, apa yang ta'kuluna, yang dimakan, dan ma, apa yang tadakhiruna, kalian simpan, fi, di dalam buyuti, rumah-rumahkum kalian, inna, sesungguhnya fi, di dalam dalika itu, la ayata, sungguh tanda, lakum, bagi kalian, in kuntum, jika kalian adalah mukminina, orang-orang yang mukmin, beriman. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Budi, silakan Pak. Kembali ke awal 2 baris pertama. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa rasulan, dan menjadi rasul ila, bagi Bani Israil, bagi Bani Israel. Ani, sesungguhnya aku qad, sungguh ji'tukum, mendatangi kalian bi ayatin, dengan ayat-ayat mirabbikum, dari Tuhan kalian. Ani, sesungguhnya aku akhluqu, akan menjadikan lakum, bagi kalian, minatini, dari tanah, kahai atitoiri, berbentuk burung, fa'angfuku, maka aku tiupkan bihi, ke dalamnya. Baik, alhamdulillah. Pak Awan berikutnya silakan. Fayakunu tayran. Bismillahirrahmanirrahim. Fayakunu, maka jadilah tayran, burung. Ini dengan izin Allah. Wa ubrihu, dan aku menyembuhkan
al-akmaha, orang buta, wal abroso, dan penyakit lepra. Wa uhi, dan menghidupkan al-mauta, orang mati, biizni, dengan izin Allah. Wa unabiukum, dan aku dapat memberitahukan kalian bima, dengan apa yang takuluna, kalian makan. Wama, dan apa yang tadakhiruna, apa yang kalian simpan. Ibu yutikum, di rumah-rumah kalian. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak April, silakan Pak April. Wa uhyal mauta sampai akhir ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa uhil mauta, dan yang hidup dan mati biiznillah, menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Menghidupkan al-mauta, yang mati. Menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Wa unabbiukum, dan aku mengabarkan bima, kepada kalian apa yang takuluna, kalian makan. Wama, dan apa yang tadakhirun, kalian simpan. Fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Inna fi dzalika, sesungguhnya itu la ayat talakum, ayat-ayat Bagi kalian. Sesungguhnya itu ayat-ayat kalian. La ayatan, jadi bukti, jadi tanda, lakum, bagi kalian. Jadi bukti atau tanda bagi kalian. In kuntum, sungguhnya. In, jika kuntum, kalian adalah mukminin, orang mukmin, orang yang beriman. Baik, alhamdulillah. Pak Tabrani, berikutnya silakan Pak, kembali ke awal. Wa rasulan ila bani Israil. Diaktifkan suaranya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan, dan menjadi rasul ila, kepada bani anak Israel, orang Israel. Ini sesungguhnya aku qad, sungguh, ji'tukum, menjadikan kalian. Apa itu? Ji'tukum, datang pada kalian. Menjadikan pada kalian bi ayat, dengan ayat-ayat min Ji'tukum, rabbikum, datang dari pada Tuhan kalian. Ini sesungguhnya aku akhluku, menciptakan lakum, bagi kalian, minat tini, dari tanah. Fahayati, sebagai mana at-tayri, burung. Fa'anfuku, maka Fa'anfuku, maka fa'anfuku, Fa'anfuku, maka jadi padanya. Baik, dilanjutkan silakan Bu Harti. Fayakunu tayran. Diaktifkan Bu Harti, silakan. Bu Harti. Ya Pak. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Fa, maka yakunu, jadilah dia toiron, burung betulan, biidnillah, dengan seizin Allah. Wa, dan ubri'u, aku bisa menyembuhkan al-akmaha, orang buta. Wa, dan al-abroso, orang yang berpenyakit kulit. Wa uhi, dan aku menghidupkan al-mauta, yang mati, biidnillah, dengan izin Allah. Wa unabbiukum, dan aku akan mengabarkan kepada kalian dengan ma, apa yang takulu, kalian makan. Wa, dan ma, apa tadakhirun, apa yang kalian simpan, fi, di dalam rumah-rumah kalian. Baik, silakan Bu Ai, kembali diulang wa uhyal mauta sampai akhir ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa, dan
Uhyi, aku hidupkan al-mauta, orang mati, biizni, dengan izin Allahi Allah. Wa unabbi'u, dan aku kabarkan kum kepada kalian, bima, dengan apa yang takuluna kalian makan, wama, dan apa yang tadakhiruna kalian simpan, fi, di dalam buyuti, rumah-rumah kum kalian. Inna, sesungguhnya fi, pada yang demikian, dalika, demikian itu, layatan, sungguh satu tanda, lakum, bagi kalian, in, jika kuntum, adalah kalian, mukminina, orang-orang yang beriman. Baik, alhamdulillah sudah kita uraikan terjemahnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya ada amanah waktu itu Pak Mazwar menyampaikan terkait dengan terjemah sebelum nyambung ke kaidah bahasa Arab. Jadi di metode Sapinda ini memang yang ditekankan itu adalah pengulangan. Jadi memang di sini kalau kita lihat bahwasanya semakin banyak yang hitam-hitam, terutama di juz 1 itu, juz 1, juz 2 gitu ya, maka asumsinya adalah sudah banyak kosakata yang kita kuasai, karena hampir 80% berdasarkan penelitian, kajian, ayat-ayat Quran ini adalah kata-kata yang diulang-ulang. Ada yang diulang 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang diulang sampai ratusan, bahkan ribuan kali. Artinya kata-kata ini menjadi familiar, menjadi tidak asing bagi kita ketika semakin diulang-ulang. Maka kata kuncinya ada yang pertama adalah di Sapinda ini, selain ada kita belajar kolektif klasikal seperti ini, juga yang kedua jangan lupakan belajar mandiri. Makanya kenapa di Sapinda itu ada modul, yang bisa kita pakai. Jadi itu yang terpentingnya. Jadi mungkin selama ini saya pertama ya mohon maaf kurang begitu maksimal menjelaskan. Ini adalah bagian daripada kekurangan saya, ya kelemahan saya. Dan kedua bisa jadi karena memang kita ada kesibukan lain sehingga tidak begitu konsen di terkait dengan belajar mandirinya. Ya semoga ke depan saya secara pribadi yang diberikan amanah untuk mengajar ini bisa lebih meningkatkan lagi mungkin metode-metode terkait dengan hal ini. Yang kedua juga kita bersama-sama untuk mengulang materi-materi yang telah lalu. Karena memang kuncinya ada di pengulangan-pengulangan. Dan tentunya juga tidak menutup kemungkinan bahwa di Sapinda juga disampaikan kita akan adakan pembaharuan berdasarkan temuan-temuan di lapangan terkait dengan kendala-kendala dari para jamaah yang mempelajari terjemah ini. Intinya bahwasannya ditekankan memang yang pertama adalah keaktifan kita. Jadi metode Sapinda ini adalah metode sama-sama aktif. Jadi yang mengajarnya juga aktif, yang kita sama-sama belajar juga aktif. Jadi itu inti salah satunya yang memang disarankan di situ. Adapun kemudian sudah melakukan itu dilupa-lupa lagi, maka jangan berkecil hati bahwasanya tentu kita tidak akan sia-sia mempelajari ini walaupun tidak semuanya dikuasai kosakata, tapi yakinlah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kebaikan karena kita mempelajari Al-Qur'an. Jadi memang kalau dibahasakan ya bahasanya tujuan kita yang inti adalah tentu menguasai kosakata Al-Qur'an. Kalaupun itu belum tercapai bukan berarti gagal, tetapi itu adalah bagian daripada tantangan untuk kita ke depan bisa belajar tentunya lebih maksimal lagi. Mungkin itu yang disampaikan, yang saya sampaikan bahwasanya terkait dengan metode, semoga ke depannya ada metode baru dan nanti di-upgrade lagi seandainya ada muncul metode baru terkait dengan revisi-revisi dari metode yang sudah ada saat ini. Demikian mungkin Pak Mazwar yang disampaikan. Mohon maaf mungkin jika tidak tidak begitu maksimal, tapi tetap disampaikan bahwasanya di Sapinda ini juga terus berkembang, berupaya untuk upgrading metode, upgrading cara-cara agar bisa lebih mudah dipahami dan tentu bisa mencapai target sebagaimana yang diharapkan begitu. Diaktifkan suaranya Pak Mazwar. Ya. Kalau untuk memahami gitu ya, saya memang targetnya tuh kalau lagi sholat gitu
Ustadz, kalau imam baca itu rasanya kalau tahu itu kadang kita betul-betul terharu gitu kadang-kadang ya dengan sekarang tahu-tahu sedikit ujung-ujungnya aja rasanya udah agak tersentuh gitu. Nah, Iya, maksud betul. saya ini kata dalam apa bahasa Arab ini dalam Al-Quran ini kan terbagi 3 aja sebetulnya Ustadz. Fiil ya, kata kerja, kemudian kata benda sama huruf ya. Kalau huruf kan bisa kita hafal ulang-ulang kita lama-lama tahu gitu, si itu di dalam atau di atau pada gitu ya. Nah, kemudian kata kerja gitu ya. Nah, mungkin kata kerja itu aja barangkali yang kita mantapkan gitu Ustaz, perubahan dari yang pertama kita cari barangkali apa akar katanya gitu kayak yunapi hukum. Nah, itu kan mengabarkan ya. Nah, tapi kata awal asal kata kerjanya apa? Nabba'a gitu ya, nabba'a. Itu yang kita hafal. Nah, nanti ketemu pun ada hubungan dengan nabba'a itu semua kita tahu bahwa itu mengabarkan gitu. Nah, kemudian kata benda satu lagi mungkin Ustadz perlu terangin gitu ya, apa ciri-ciri dan mungkin dihafal juga barangkali. Jadi kalau kita tahu kata kerja, kata benda aja, Masya Allah itu udah semua itu. Ya, ini terima kasih Pak Majar masukan juga untuk saya. Jadi selama ini kan saya mengawali hanya kosakata fiil secara umum. Ya, ke depan nanti bisa lebih detail lagi mungkin karena seperti yang di ayat ini misalkan ada jitu. Jitu itu fiil madhi, ya perubahan yang ke-13. Misalkan yang pertamanya apa jaa. Jadi kita memang kembali ke basic. Jadi itu memang lebih efektif dan itu bisa kita kembangkan insya Allah ya mungkin untuk kedepannya kita mulai ya walaupun mungkin durasinya tentunya agak panjang sedikit ya karena memang saya perlu uraikan itu atau misalkan pokok-pokoknya saja yang dibahas karena fiil itu memang ada kata lanjutan, ada kata yang pokok. Jadi untuk tahapan awal mungkin bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. Ya mengingat durasinya memang agak terbatas jadi durasinya sehingga bagaimana dengan waktu yang terbatas ini kita bisa maksimal belajar. Contoh misalkan jitu itu adalah fi'il madhi perubahan ke-13. Jadi diingat kalau ada akhiran tu itu pasti fi'il madhi perubahan yang ke-13. Nah, yang akhiran na, jina panjang itu pasti yang ke-14. Nah, lalu bagaimana basic awalnya kembali ke jaa adalah pola AA dengan 3 huruf jim, alif, dan hamzah. Jadi mungkin kembali ke situ. Nanti kalaupun ada isim, nah nanti mungkin saya uraikan. Isim ini isim yang jamid atau mushtaq. Jamid artinya dari sananya sudah berbentuk isim. Jadi tinggal kita menghafal mungkin ya. Tapi ada juga isim yang tadinya dari mushtaq, dari fi'il. Contoh, masjidun. Masjidun itu dari kata sajada, sujud. Masjid tempat sujud. Artinya itu bisa kita urut, oh berarti ada akar kata awalnya tuh. Tapi kalau seperti babun, pintu, itu dari sananya memang sudah babun. Tidak ada kaitan dengan fi'ilnya. Nah, yang seperti ini mungkin perlu dipertajam ya Pak Mazhar ya, supaya tahu persis asal-usulnya. Sehingga begitu kita mendengar imam, misalkan lagi makmum, kayaknya ini kebayang nih akar kata awalnya seperti ini. Mungkin targetnya ke situ ya, supaya kebayang. Begitu kebayang akar kata awalnya, oh berarti tidak jauh maknanya dari itu. Mungkin seperti itu kurang lebih insya Allah. Sama istilah tadi Ustadz, kalau bisa kalau bahasa Indonesia aja gimana? Kayak jamin tadi itu apa tuh? Nggak ngerti. Jamin itu dari gitu kan. itu artinya beku atau kaku. Ah ya, asli kata benda gitu aja barangkali lebih jelas kita ya. Menjadi bahasa Indonesia jumud. Jumud itu artinya kaku, ya kaku begitu ya. Jadi artinya ya dari nggak bisa dirubah gitu aja dari awalnya. Tapi kalau mushtaq dari kata ishtaqo artinya mengalami perubahan, mengalami perkembangan. Artinya dari tadinya fiil kemudian berkembang menjadi isim gitu. Jadi kata benda dari kata kerja barangkali gitu ya. Jadi lebih jelas. Kata benda yang awalnya kata kerja. Gitu. Kalau mushtaq itu jamid memang dari dulunya kata benda. Jadi kalau bahasa Betawi jamid itu memang udah dari sononya kata benda. Kalau mushtaq itu awalnya kata kerja kemudian mengalami perubahan sehingga jadi kata benda. Bukan dari benda, Ustaz. Gimana? Bukan dari kata benda jadi kata kerja. Balik. Ya, mushtaq itu dari kata kerja jadi kata benda. Oh, dari kata kerja. Dari kata kerja kan masjidun dari sajada kan. Jadi artinya dari kata kerja bisa merubah jadi kata benda. Makanya mushtaq. Tapi kalau jamid itu dari sananya memang sudah kata benda.
Ustadz ngafalin mustad sama jamid itu kan bingung gitu apa gitu. Sekarang mungkin bisa, tapi besok-besok udah lupa lagi apa itu jamid. Gimana kalau pakai bahasa Indonesia Yang aja paling gimana gampang, Ustadz? Jadi Pak. kata Paling benda dari gampang. kata kerja gitu. Ya, yang paling gampang gini. Mustaq itu kata benda dari kata kerja. Jamid gitu aja itu bilangnya kata benda gimana? utamanya. Gitu aja. Jadi Jadi mustaq itu mustad gitu boleh nggak ya? Ini kata apa? Atair ya, mana contohnya? Ya, yang kata benda dari kata kerja. Kita bilang aja, oh ini kata benda dari kata kerja nih gitu. Nggak usah Iya. bilang ustad gitu kan, nggak mikir lagi Oh, gitu. oke. Boleh. Nanti kita bisa bahasakan. Ya. Contoh yang paling gampang mukminin. Mukminin gitu kan. Mukminin adalah kata benda dari kata kerja. amanah. Gitu. Ya kan. Mukminin ini dari kata amanah begitu. Ya mana? Artinya mukmin. Ini mustaq nih contohnya nih. Mukminin nih mustaq. Ya. Atoir ini jamid. Atoir burung, toiron ini dia jamid gitu. Jadi mungkin kita ada tambahan penekanan ke situ ya. Jadi ada tambahan berarti ke i'rabnya juga sama, nanti kita ke i'rabnya tambahan. Ini isimnya isim nakiroh atau isim ma'rifat. Oke, kategorinya dia jamid atau mustaq. Mungkin supaya mempertajam boleh seperti itu nanti ke depannya. Panjang banget, Sar. Ya, karena memang kan kita perlu progres, Bu, supaya kita lebih memahami kan kita ingin mencapai. Kalau kita hanya di level itu saja, saya kira tidak akan mencapai target. Kan kita ada progres. Jadi sehingga hari ini kita sudah di posisi di level 4 itu kan karena kita ada progres. Kalau kita tidak ada progres, mungkin kita sampai sekarang hanya di level 1 aja. Jadi kita mengharapkan tentunya ini adalah bagian daripada tahapan yang harus kita lalui, tapi tentunya tahapan ini saya tidak ingin kita memaksakan diri, tetapi tentu disesuaikan dengan perkembangan kemampuan pemahaman kita. Makanya saya tidak langsung paksakan. Makanya buku yang kuning itu kenapa saya perlahan-lahan menyampaikannya, karena memang kita berupaya untuk bisa mempelajarinya secara bertahap dan tidak tergesa-gesa, sehingga walaupun baru sedikit yang dipelajari, tapi kita memahaminya dengan utuh seperti itu. Amin. Ustaz, boleh usul lagi Ustaz? Ya, silakan Pak Mazwar. Waktu kita i'rab itu kan kita menerangkan apakah dia fathah, mansubun, marfufun, itu kok rasanya nggak ada artinya buat arti gitu ya. Kalau boleh usul, waktu i'rab itu misalnya fanfuhu ya, fa adalah huruf, artinya maka gitu kan. Anfuhu adalah kata kerja gitu ya. Nah, kemudian anfuku itu asal katanya apa? Anfaka misalnya gitu. Ya. Itu harus belajar nanti mungkin ya. Gitu ya. Harus belajar tasrifnya barangkali itu panjang. Nanti penekanannya ke depan itu nanti tasrifnya. Karena arahnya kita kan ke arah, tapi kalau misalnya apa sahih ini apa sahih muasyir akhir itu artinya nggak ada buat kita kan, buat apa gitu loh. Ya kan? Oke, baik kalau gitu kita rubah strategi itu aja, ya, itu juga susah. Ya, kita rubah strategi, berarti targetnya di level 4 ini kita sedikit bergeser, yaitu kepada pemaknaan ya. Jadi pemaknaan kalau tujuan kita kan makna ini semua kan. Ya, betul. Baik. Dapat kita tuh apa? Jadi makin lama belajar, wah iya nih fanfuhu ini, ya ini kata fa-nya udah jelas nih huruf gitu kan. Anfuhu, ini kata kerja asalnya apa? Nafakha, gitu. Tambah alif depan jadinya jadi meniupkan, misalnya gitu ya. Baik. Ini Pak Mazwar, mungkin karena kita belum belajar tasrif ya Ustadz. Barangkali nanti kalau udah Ustadz perkenalkan tasrif yang 14, yang 6 itu mungkin baru memahami asal katanya dari apa, barangkali gitu ya Pak Ustadz. Tidak apa, kita coba berbelok sedikit tanpa mengenai substansi. Insya Allah nanti kita mulai dari Selasa depan. Jadi metode belajar kita adalah fokus ke pemaknaan. Kalaupun i'rab adalah i'rab yang ada kaitan dengan pemaknaan terkait dengan terjemahan. Jadi supaya target kita minimal tercapai sekian persen dari yang seharusnya mungkin ya. Jadi nanti kalau misalkan ada progres sudah lancar, boleh kita tambahkan. Berarti saya keep untuk i'rab. Untuk i'rab yang level 4 ini dijadikan nanti level 5, sedangkan level 4 dirubah metodenya menjadi lebih kepada pemaknaan asal kata atau misalkan seperti apa. Jadi kepada langsung to the point kepada makna, sehingga
upgrading kita terkait dengan makna dan terjemah kosakata Quran itu ada progres yang baik ke depannya insya Allah. Mungkin demikian Pak Majal ya. Ya, terima kasih Ustaz. Kalau teman-teman Ya, sama-sama baik. Baik. Ya. Baik, saya kira kita mulai hari ini ya, karena memang hari ini kita upgrading. Saya kira saya perlu perkenalkan sebelum nanti di pekan depan sudah mulai leading kita semua Bapak Ibu. Ya, terkait dengan kaidah bahasa Arab, saya akan sampaikan pertama dari fi'il terlebih dahulu ya. Jadi hari ini mungkin tidak tidak ada per individu dulu ya untuk kosakata bahasa Arab, karena ini awalan, karena saya ingin upgrade dulu yang metodenya ya. Jadi cara penempatan metodenya. Jadi saya perlu jelaskan aplikasi penempatan metodenya supaya kita nanti leading di pertemuan berikutnya. Yang pertama adalah contoh jitu ya. Jitu ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhinya maklum, artinya kata kerja lampau. Jitu ini ingat akhiran tu itu dipastikan perubahannya ke 13. Jadi semua fi'il madhi itu mengalami dia punya 14 perubahan. Disesuaikan dengan 14 domir dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Jitu itu di situ ada domir ana, makanya diartikan jitu aku datang atau saya datang. Saya telah datang berangkali. Ya, saya telah datang. Kata kerja pertamanya adalah jaa. Jaa itu kata kerja pertama. Jadi kalau ada kata jaa berarti datang. Jitu aku telah datang. Jaa telah datang. Jitu aku telah datang. Jadi kalau ada kata-kata jaa atau jitu artinya datang. Minimal simpulnya adalah datang. Artinya datang. Jaa, jitu artinya datang. Kemudian yang kedua ada akhluku. Akhluku ini fi'il mudhari. Artinya fi'il mudhari ini adalah dia kata kerja saat ini atau akan dilakukan saat itu ya. Akhluku itu dari kata kholako. Khola a. Jadi fi'il madhinya kholako. Khola a. Jadi kalau ada kholako, akhluku, akhlako itu berarti artinya menciptakan. Jadi ada kata kholako, akhluku, akhlako ya. Kemudian termasuk kholaktu, kalau akhiran tu itu tadi disamakan dengan jitu, bisa jadi kholaktu, artinya juga menciptakan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiganya adalah anfuhu, juga sama. Anfuhu fi'il mudhari ya, berarti fi'il mudhari ini kalau dari tasrif usul, tasrif pokok yang urutan kedua setelah fi'il madhi kemudian fi'il mudhari. Dari kata fi'il madhinya adalah nafakho, pola a. Nafakho artinya meniup. Ya, jadi nafakho, nafakhtu, anfuhu, anfakhtu itu artinya dia adalah meniup. Jadi ingat Bapak Ibu sekalian, yang paling gampang untuk mencermatinya diambil 3 huruf pokoknya. 3 huruf pokoknya. Akhluku. Jadi kalau ada hamzah, ingat hamzahnya dianggap dia baru, sehingga ambil 3 sisanya. Berarti kholako begitu. Anfuhu, anggap hamzah itu dia bukan pokoknya, maka diambil sisanya, yaitu nafakho. Nah, jadi itu caranya kita mengetahuinya. Ya, berikutnya yakunu fi'il mudhari. Ya, yang fi'il madinya adalah kana. Kana adalah dia kondisinya adalah begitu ya. Dari kata kana. Nah, termasuk juga kalau misalkan perubahan ke-13 ada domir ana, kuntu. Ya, kuntu itu dari kata kana, perubahan ke-13-nya kuntu. Keadaanku, kuntu keadaanku. Ya, begitu. Nah, yakunu jadi atau kondisinya, ya gitu ya. Kemudian ubrihu juga sama. Ubrihu itu ingat kalau fi'il mudhari awalan hamzah dipastikan hamzahnya tambahan. Berarti asalnya bari'u. Makanya kenapa Asmaul Husna ada ya bari'u, yang menyembuhkan. Ya bari'u. Ya bari. Jadi artinya bari'a, pola aia. Jadi ubri'u itu dari kata fi'il madinya bari'a, pola aia, artinya telah menyembuhkan, ubri'u menyembuhkan. Kalau doa itu ya Allahumma rabbanas asibil ba'sa isfi wa anta safi, itu di mana itu?
nggak masuk sini, beda. Beda itu kalau misalkan ubri'u itu menyembuhkan, ya. Ashfa juga menyembuhkan. Syafa, ashfa juga menyembuhkan. Sinonim. Ya. Cuma bedanya kalau ashfa, syafa menyembuhkan secara umum penyakit apapun. Penyakit lahir maupun batin itu menggunakan kata syafa atau ashfa. Tapi kalau ubri'u itu penyakit zahir, penyakit jasmani, penyakit fisik. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya mengajarkan kita kalau jenguk orang sakit menggunakan isfi, bukan ibri. Kalau isfi itu ya Allah sembuhkanlah penyakit lahir dan batinnya. Maksudnya gini, orang sakit itu kan punya beban mental. Ditenangkan mentalnya, diberikan kesabaran jiwanya, itu namanya isfi. Jadi manfaatnya isfi itu sembuhkan lahir dan batinnya. Tapi kalau ibri, dari kata bari'a, ibri, sembuhkan zahirnya saja. Makanya di sini kan ubri'ul akmaha, menyembuhkan yang buta. Buta itu zahir. Wal abros, dan penyakit kulit itu zahir. Jadi bedanya di situ terkait dengan bari'a dengan syafa atau ashfa. Ya. Kemudian wahyi juga sama, wahyi juga fi'il mudhari Bapak Ibu dari kata ahya. Ya, dari kata ahya menjadi wahyi. Wahyi itu fi'il mudharinya, ahya fi'il madhinya. Jadi bedanya kalau fi'il mudhari diawali dengan dhammah, wahyi, kalau fi'il madhi diawali dengan fathah, ahya. Nah, itu jadi perbedaannya di situ wahyi dengan ahya. Baik, kemudian berikutnya unabi'u. Ya, unabi'u itu ingat kalau ada fi'il mudhari hamzah, hamzahnya dianggap dia kata atau huruf baru. Berarti dari kata ambil tiganya. Karena tasydid tetap tasydid tidak boleh dihilangkan. Karena tasydid itu dari fi'il madhi melekat sampai ke fi'il-fi'il yang perubahan lainnya. Jadi nabba'a polanya aa. Jadi makanya ada surat an-naba. Nah, an-naba itu dia sudah menjadi isim tuh. Dia mushtaq. Nah, makanya ada surah an-naba itu surah kabar gembira, kabar atau berita. An-naba itu dia sudah jadi isim yang mushtaq dari kata nabba'a. Fi'il madhinya, fi'il mudharinya yunabbi'u atau unabbi'u untuk ana, untuk saya. Oke, baik. Kemudian takuluna, ya, takuluna ini dia fi'il mudhari yang awalnya dari kata fi'il madhinya akala. Jadi kalau ada akala, akaltu, akalu, yakulu, takulu, ya, yang diambil tiga kata pokoknya, ya, tiga kata pokoknya. Jadi fi'il mudhari itu semuanya tambahan. Hamzahnya tambahan, nun di depan tambahan, ya di depan tambahan, ta di depan tambahan. Setelah itu ambil tiga pokoknya, maka itulah aslinya fi'il madhi. Takulun berarti taknya tambahan. Waw nun di belakang juga tambahan. Ambil pokoknya yaitu akala. Itu ketahuan. Itu caranya kita membedah satu kalimat. Jadi kalau fi'il mudhari gampang. Buang awal atau buang awal dan akhir, maka sisakan tiga, itulah kalimat aslinya fi'il madhinya. Kemudian tadakhirun juga sama. Tadakhirun itu juga taknya berarti kan tambahan fi'il mudhari. Waw nun di belakang juga tambahan. Ambil tiga pokoknya. Berarti berarti dakhiro. Ya, dakhiro. Itu berarti fi'il awalnya. Begitu. Kemudian kuntum juga sama. Nah, kuntum terakhir, kuntum ini dia dari kata kana. Ya, kana kemudian menjadi kuntum. Kuntum yang akhiran tum fi'il madhi, yang akhiran tum dipastikan perubahan ke-9 dari kana. Ya, kana fi'il madhi, ya, pertama kuntum fi'il madhi ke-9 perubahannya. Karena fi'il madhi itu ada 14 perubahan, fi'il mudhari juga ada 14 perubahan. Begitu. Oke, demikian uraian singkatnya. Jadi metode kita ke depan seperti ini, Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan kembangkan sehingga lebih kepada penekanan ke makna atau terjemahnya sehingga kita lebih mudah memahaminya. Mungkin seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Iya. Sip. Baik. Oke, baik, sekarang saya bahas PR dulu sebelum kita lanjutkan ke makna membedah dari ayat ke-49. Ya, kita PR-nya surah Al-Qadar ayat 1 dan 2 Bapak Ibu sekalian. Ya mohon maaf karena memang baru
waktu itu hilang semua datanya, jadi mohon maaf kalau misalkan Bapak Ibu ngirim ulang ya, mohon maaf sekali. Ya. Kemudian kita bahas surah Al-Qadar 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Inna itu jelas, inna huruf taukid mabni atas fathah ya. Kemudian anzalna ya, anzalna naknya adalah dhamir muttasil mabni atas sukun ya. Kemudian anzalna ya, anzalna ini adalah fi'il madhi mabni atas sukun karena huruf ketiganya adalah lam dari kata nazala ya. Dari kata nazala hamzah dianggap baru dari kata nazala, jadi mabni atas sukun ya. Oh, sukun. Kemudian ya anzala dari kata nazala asalnya, lamnya itu yang huruf ketiga. Hu isim dhamir muttasil mabni atas dhammah. Fi huruf jar ya, mabni atas sukun ya. Lailati isim nakirah majrur cirinya kasrah. Al-qadri adalah isim ma'rifat majrur cirinya kasrah. Lailatul qadri itu jumlah idhofah. Wa huruf ibtida mabni atas fathah, ma isim istifham atau istifham huruf istifham mabni atas sukun, adro fi'il madhi mabni atas fathah ya. Adro itu dari kata daro. Jadi ada alif lazimah di awalnya, tambahkan hamzah jadi adro. Ka-nya adalah dhamir muttasil mabni atas fathah. Ma istifham mabni atas sukun, lailatu isim nakirah dummah marfu cirinya dummah, al-qadri adalah isim ma'rifat majrur cirinya kasrah. Nah, mungkin ke depan juga kalau misalkan kita ini untuk menyelesaikan al-qadar sisanya ya. Sisanya bisa kita ini diselesaikan dulu mungkin al-qadarnya karena memang ini masih versi lama ya. Jadi kita PR pekan depannya lagi baru kemudian versi barunya. Jadi kita tetap masih ngikutin surah Al-Qadar ini adalah versi lama. Nanti baru dari Al-Alaq itu kita versi baru untuk i'rabnya. Jadi mulai Al-Alaq itu kan ada tuh iqra. Nah, iqra itu fi'il amr. Maka fi'il madhinya dari kata qara aja. Jadi nanti lebih simpel lagi. Lebih sederhana lagi ya. Mungkin jadi untuk i'rabnya kita coba lebih sederhanakan lagi, lebih fokus ke terjemah. Nah, untuk Al-Qadar ini karena sudah nanggung sedikit lagi, jadi masih versi lama, i'rabnya masih versi lama untuk Al-Qadar ayat 3 sampai dengan ayat 5. Nah, baru pekan depan nanti untuk Al-Alaqnya nanti kita versi baru sesuai dengan apa yang kita bahas barusan saya contohkan. Mungkin demikian Bapak Ibu. Nanti barangkali i'rab yang baru Ustadz contohkan dulu ya. Ya, makanya nanti saya contohkan, jadi saya nggak fokus itu karena lagi pula ini Al-Qadar kan tanggung baru separuh, jadi separuhnya lagi separuh. Jadi mulai Al-Alaq nanti Ustaz contohkan dulu ya Ustaz ya. Ya, baik. Baik, sekarang kita kembali ke 49 Ali Imran. Ini Allah sampaikan tentang mukjizat Isa. Jadi setiap nabi dan rasul itu punya mukjizat. Ya. Allah berikan mukjizat. Mukjizat itu artinya dari kata aja ya'udzu, artinya apa ya? Kemuliaan, keagungan, kehormatan. Ya, atau juga ada aja juga kekuatan. Jadi keistimewaan, keistimewaan. Keistimewaan. Ya, jadi Allah berikan keistimewaan sebagai bentuk keagungannya, sebagai bentuk kehormatan untuk para nabi ini sehingga dia punya posisi berbeda dengan manusia umumnya begitu. Nah, mukjizat ini ya, yang pertama tentunya irhas ciri kenabian itu dia Isa bisa berbicara ketika masih bayi itu belum dikatakan mukjizat karena mukjizat itu ketika dia sudah jadi rasul itu namanya irhas, ciri-ciri kenabian, kelebihan yang Allah berikan. Jadi namanya irhas kalau dalam bahasa ahli sejarah itu namanya irhas. Irhas itu ciri kenabian yang enggak umum dialami oleh manusia kecuali calon nabi dan rasul begitu. Ya. Maka setelah jadi nabi, makanya bahasanya wa rasul, dan ketika sudah menjadi rasul, maka Allah berikan mukjizat itu apa? Yang pertama, menciptakan sesuatu benda mati, ya kemudian bisa menjadi hidup dengan tiupan. Ya dengan tiupan. Itu jadi contohnya menciptakan burung dari tanah liat begitu, dibentuk, ya kemudian ditiupkan,
ditiupkan, setelah ditiupkan jadi terbang, jadi burung beneran. Ini adalah mujizatnya Aisyah. Kemudian yang kedua adalah mujizatnya dapat menyembuhkan, ya, dapat menyembuhkan penyakit. Ya, makanya sebagian orang mengatakan Nabi Isa itu ahli kesehatan begitu karena dia menyembuhkan penyakit. Ya, penyakit di sini kenapa hanya dua ini yang disorot? Ya, hanya dua ini kenapa kok tidak disebutkan rinci penyakit-penyakit apa saja? Karena ini adalah bagian daripada ibrah bagi kita. Penyakit buta dan kulit ini adalah penyakit yang memang dirasa mengganggu kenikmatan dunia. Mata itu mengganggu kenikmatan dunia karena orang nggak bisa lihat dunia ini seperti apa. Penyakit kulit juga sama. Kalau orang punya penyakit kulit itu nggak enak tidur, nggak enak makan, itu pasti. Itu jadi bagian daripada dicontohkan penyakit. Termasuk Ayub itu kan penyakitnya Allah uji penyakit kulit. Yang memang ini apa ujian yang Allah gambarkan. Tentu ada makna yang belum bisa kita gali. Kenapa hanya Allah sebutkan dua penyakit? Ya, semoga kedepannya kita diberikan taufik hidayah Allah untuk membuka kenapa sih hanya dua penyakit ini yang Allah gambarkan. Kemudian berikutnya selain bisa menyembuhkan penyakit juga bisa menghidupkan orang yang mati. Jadi dalam sejarah itu Nabi Isa menghidupkan Syam bin Nuh. Syam bin Nuh itu anaknya Nabi Nuh yang sudah ribuan tahun wafat. Kemudian dihidupkan sama Nabi Isa sebagai bukti bahwa dia seorang Rasul karena Bani Israel itu tidak percaya kalau dia Rasul. Maka Syam bin Nuh yang sudah wafat ribuan tahun dihidupkan. Itu salah satunya yang dihidupkan adalah Syam bin Nuh. Itu dalam riwayat seperti itu. Syam bin Nuh. Ya, Syam bin Nuh. Ya, begitu. Kemudian berikutnya. Tanya Ustaz. Ya. Itu dengan dihidupkan begitu. Kan dia cerita itu. Wah betul kita tuh masuk alam barzah, disiksa, ditanya ini itu. Ada nggak berita mengenai itu Ustaz? Kan kalau ada orang yang sudah dihidupkan, yang hidup nanti kan bisa jadi beriman semua itu bahwa itu memang nanti setelah kita mati itu perjalanan yang sesuatu begitu. Ada nggak kisahnya Ustaz? Kalau kisah itu saya belum temukan ya, bisa jadi ada tapi saya belum buka, belum kaji, atau bisa jadi memang tidak ada kisahnya. Cuma yang ada adalah setelah dihidupkan, kemudian hidup dan berbicara sejenak, setelah itu dimatikan kembali. Oh, sebentar. Jadi sama seperti jadi gini, kisah untuk menghidupkan orang mati itu sebetulnya ada di dalam Quran. Pertama kisahnya dalam Nabi Isa, yang kedua kisahnya Nabi Musa yang penyembelihan sapi untuk menghidupkan orang mati. Jadi dihidupkan itu hanya untuk memberikan kesaksian. Siapa yang membunuhmu? Dia jelaskan, yang bunuh saya si fulan, tinggalnya di sini-sini, sehingga terungkap kebenaran gitu. Setelah itu dia mati lagi. Tidak hidup selamanya. Jadi hanya untuk pembenaran, untuk pembuktian. Nah, kalau sekarang ada film-film itu zombie berarti ada yang menghidupkan itu. Jadi gini, jadi bedanya mukjizat dengan tipu daya iblis itu adalah terletak pada yang pertama, al-mukjizat itu pasti memberikan kebaikan. Pasti itu ada positif kebaikan. Kalau dia sihir atau dari iblis itu pasti tujuannya adalah keburukan atau untuk menyesatkan manusia, begitu. Ya. Baik, kemudian yang terakhir mukjizat yang di sini disebutkan adalah selain menghidupkan orang mati. Jadi pertama menciptakan burung dari tanah liat menjadi burung bulan. Yang kedua menyembuhkan penyakit, ya, buta dan juga penyakit kulit. Yang ketiga dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Yang keempat adalah wa unabbiukum bima taquluna wa ma tadakhiruna fi. Jadi dapat mengetahui apa yang tersembunyi. Jadi seolah bahasanya itu, kalau bahasa orang sekarang itu punya indera keenam itu. Jadi dapat melihat apa yang tidak lihat orang lain. Walau terhalang tembok, walau terhalang gunung, ya. Walau terhalang tembok, walau terhalang gunung itu bisa kelihatan. Ya, bisa kelihatan. Jadi apa yang tersembunyi di balik rumah-rumah itu Nabi Isa tahu. Ya, jadi Nabi Isa tahu. Ya, tentunya adalah mukjizat kan, makanya di sini diungkapkan wahyal mauta biidznillah, ya kan? Kemudian ketika burung itu juga biidznillah, semuanya adalah atas izin Allah.
Nah, kalau untuk mengetahui kondisi itu memang para sahabat di antara juga ada yang diberikan kelebihan. Contoh Umar bin Khattab itu ketika jadi khalifah, dia sedang khutbah Jumat dan di waktu yang bersamaan di Persia, Khalid bin Walid dan pasukannya sedang melakukan peperangan menaklukkan Persia. Maka dengan apa izin Allah basiroh, namanya basiroh, penglihatan yang tak biasa, Umar langsung diberikan gambaran bagaimana berkecamuknya perang di saat itu di Persia. Dan umat Islam itu terdesak, ya terdesak karena kalah jumlah yang tak seimbang itu. Maka langsung Umar memerintahkan dari atas mimbar itu seperti panglima ke bukit. Jadi supaya pasukan itu berlindung ke bukit untuk menyusun kekuatan kembali. Dan para sahabat yang menyaksikan setelah peperangan kemudian berbulan-bulan baru pulang itu mendengar suara Umar begitu menggema di medan pertempuran. Dan Umar bisa melihat jelas seperti ditampilkan video pertempuran itu. Nah, itu adalah hal yang memang luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang yang khusus tentunya. Ya, hari ini apakah ada orang yang bisa seperti itu? Wallahu alam, tapi kalau Allah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin. Tapi tentu mukjizat kepada orang biasa, kepada selain nabi itu tentu berbeda levelnya dengan kepada para nabi dan rasul. Tentunya Allah punya apa namanya standar mukjizat seperti apa dan juga kelebihan atau pertolongan kepada orang beriman juga seperti apa. Itu akan berbeda dari sisi levelnya. Kemudian terakhirnya adalah bahwa Allah sampaikan inna fi dzalika la ayatal lakum in kuntum mu'minin. Ini adalah menjadi tanda khususnya bagi orang Bani Israel untuk tidak ada alasan menolak Isa, tidak ada alasan mengingkari Isa karena semua bukti-bukti sudah nyata. Demikian tentunya untuk kita tentunya sebagai muslim tentunya ada gambaran lagi. Nah, tentu sebagai orang beriman kita wajib mengimani Isa sebagai Rasul Allah yang diberikan dan melanjutkan ajaran-ajaran tauhid dari leluhur dari nenek moyang sebelumnya, ya dari Adam sampai dengan ayahnya sampai Imron kemudian Zakaria juga. Nah, nanti dilanjutkan oleh Nabi Muhammad ya sebagai nabi dan rasul terakhir. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian. Jika ada tambahan sharing diskusi silakan. Ustaz. Jadi ya, itu pelajaran Europe-nya udah nggak ada lagi gitu Pak Ustaz. Gimana Pak Wan? Pelajaran Europe-nya jadi udah nggak ada lagi. Ada, cuma kita rubah strategi sedikit ya. Jadi kita rubah strategi, Europe-nya tetap ada, cuma fokuskan ke terjemah. Jadi ya. Europe sekarang selama ini kita pelajari, kita keep nanti dilanjut di level 5. Oh. Ya, jadi ada target yang memang harus kita capai untuk pemaknaan pemahaman Al-Qur'an per kata. Jadi kita rubah strategi. Jadi kita slip kan level 4 ini adalah metode baru dan yang sudah berjalan ini nanti kita tunda dilanjutkan di level 5 insyaallah. Kalau ada i'rab enaknya kita jadi mikir Ustaz. Jadi mudah-mudahan otaknya rada encer dikit itu nggak beku. Kalau ada i'rabnya memang lebih ini apa namanya istilahnya mengartikannya juga enak Pak Ustaz. Jadi padanan waktunya tuh kebaca gitu loh Pak Ustaz. Ya, betul. Ya. Kalau menurut saya i'rabnya jangan dihilangkan. Jadi kita rada berpikir gitu Ustaz. Ya. Ya, nanti saya bikin formula mungkin bagaimana bisa mengkombinasi. Yang intinya tentu saya pertimbangannya tidak ingin merepotkan Bapak Ibu dalam berpikir yang terlalu serius. Karena memang tidak ingin menimbulkan kesan bahwa ternyata ngaji itu mumet gitu. Ngaji itu merepotkan. Jadi saya ingin memberi kesan bahwasanya ngaji itu mudah. Sehingga porsi yang saya sampaikan, yang saya ajarkan kepada Bapak Ibu ada porsi yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ya, sesuai dengan kebutuhan sekalian gitu. Kalau i'rab itu kayaknya lebih ke tata bahasa ya. Betul, memang itu kunci inti ilmu nahwu. Jadi kalau inti nahwu dan shorob itu ya di i'rab, intinya di situ. Jadi bertemunya nahwu dan shorob itu adalah di i'rab gitu. Saya tanya Ustaz. Nah, ya, silakan Pak Tabrani. Saya begini Ustaz, secara pribadi saya ini kan sangat bodoh nih. Tapi dengan adanya perubahan ini rasanya saya
untuk pengertian pemaknaannya ini mungkin saya agak bisa mengikuti Pak Ustaz. Kalau yang masalah i'rabnya itu saya sangat berat ya Ustaz. Jadi dengan ada perubahan ini saya sangat bersyukur. Mudah-mudahan dengan perubahan kata-kata dari satu kata menjadi 14 kata itu, jadi saya bisa memahami. Itulah saya yang harapkan dari dulu Ustaz, karena saya untuk mengikuti bahasa Arab itu sangat berat Ustaz. Demikian Pak Ustaz, terima kasih. Ya, baik. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita semua, Bapak Ibu. Ya, silakan Mbak Ai. Enggak, saya setuju aja gimana yang mau Ustadz berikan. Mudah-mudahan bisa memahami, insya Allah. Baik, baik. Baik, mungkin kita insya Allah dilanjutkan dengan, saya juga lagi memikirkan formulanya nanti supaya enak ya, leadingnya ke Bapak Ibu juga bisa keterimanya enak. Dan tentunya saya menghindari kesan bahwa ini kok sulit betul. Jadi saya sengaja menghindari blok pemikiran stigma di dalam pemikiran kita, ada ngeblok bahwa oh ini susah. Kalau misalkan sudah ada image susah, itu untuk membuka kembalinya itu perlu perjuangan lagi. Makanya saya coba sampaikan untuk hal yang mudah untuk dicerna tanpa mengurangi substansi daripada kaidah-kaidah yang sesungguhnya begitu. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian. Karena usia kita mungkin kalau saya merasa untuk menghafal itu memang agak sulit gitu, harus kita diulang-ulang. Kalau udah inget juga besok lupa lagi karena mungkin usia lansia ya Ustaz ya. Ya, semoga mudah-mudahan walaupun di usia ini Allah masih memberikan kemudahannya. Amin. Tapi kalau saya lihat ini semangatnya semangat 17 tahunan semua ini, alhamdulillah. Saya sulit menemukan di Jakarta ini majlis-majlis yang ramai dengan anak-anak muda, itu sangat sulit. Itu hanya beberapa titik aja dari sekian. Ya rata-rata coba Bapak Ibu boleh keliling Jakarta misalkan, ataupun ya searching kecil-kecilan di sosial media, itu majlis taklim itu banyaknya siapa ya, usia di atas 50 tahun, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, usia-usia pensiunan gitu. Anak-anak produktif para glamor Ustaz, ini semua. Oh iya, golongan lanjut umur. Oh gitu. Ada istilah baru ya Pak Mas. Baik. Iya. Ya. Jangan bilang lansia, jelek kali kita, tapi ya ada istilah baru ya. Jadi itu bahasa-bahasa positif untuk memotivasi kita. Jadi hindari kata lansia, munculkan kata glamor. Baik, alhamdulillah setuju. Baik, alhamdulillah demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Lagi saya ngingatin aja Ustadz, itu kan di dalam surat apa tuh? Al-Quran itu mudah gitu. Allah yang bilang berapa kali Allah bilang. Surah Al-Qamar diulang 4 kali ayat yang sama. 4 kali yang sama. Jadi memang Al-Quran itu mudah, jangan bilang sulit, nanti marah Allah. Allah udah bilang mudah kok. Tinggal kita aja cara memahaminya ya. Yang itu Al-Qamar diulang 4 kali. Walaqad yasarnal Qur'an mudah. Allah bilang mudah kok, mudah. Asal kita mendalami dan mau gitu ya Ustaz ya. Ya betul, itu kuncinya. Asal kita mau ada upaya untuk mempelajari. Kenapa? Karena Allah sudah mudahkan. Hanya kalau mudahkan, mustahil ada orang yang tidak bisa. Mustahil. Ya. Karena kalau belajar sendiri kan susah. Ini kan ada Ustadz yang memotivasi kita. Allah. Misalkan mulai dari baca. Kok saya baca Quran susah? Berarti ada yang salah dalam paradigmanya. Cara berpikirnya ada yang salah nih. Karena Allah sudah janjikan mudah, nggak sulit. Ya. Gitu. Ya. Demikian Bapak Ibu. Ya sudah berluangkan waktu untuk sama-sama kita belajar, untuk sama-sama kita mengkaji. Semoga Allah ridhoi kita semua, Allah berkahi kita semua. Amin. Akhirnya sebagai bentuk kegembiraan, ini boleh juga Pak Mazwar upload di YouTube atau boleh misalkan yang terakhir kalimat saya ini diedit boleh. Ya kita tasyakur binikmah atas kemenangan Erdogan di Turki ya. Semoga menjadi kekuatan luar biasa dunia Islam karena selama ini dia begitu memperjuangkan kepedulian terhadap umat Islam dan mudah-mudahan ini menjadi semangat awal di 2024 kita melahirkan pemimpin baru siapa yang tidak seperti beliau lah, mirip-mirip seperti itu. Amin amin. Semoga Erdogan itu Ustadz masuk Ustadz itu yang kami bahas tadi. Jadi di Turki ada Erdogan gitu kan, di Malaysia ada Mahathir. Siapa? Ya. Tapi Erdogan kemudian di Indonesia ada Anies nantinya insya Allah gitu. Insya Allah. Amin.
Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tenang aja, orang-orang sekuler membuat tipu daya dengan berbagai macam tipu daya, tapi ternyata atas komitmen dan juga doa dari umat Islam seluruh dunia, para ulama juga mendoakan, alhamdulillah kemenangan Allah berikan orang yang memang memperjuangkan dinul Islam. Ya. Mulai jilbab dilarang di era sekuler sampai sekarang bebas muslimah di Turki memakai jilbab dimanapun kemanapun, alhamdulillah. Dan juga di Times Square itu simbol sekulerisme itu berdiri masjid kokoh dan itu menjadi simbol bahwa kembalinya kejayaan Islam diawali dari masjid-masjid, insyaallah. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita. Terima kasih. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kaptul majid subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.